sekarang banyak banget usaha kopi, kafe bermunculan. Gimana cara ngadapin persaingan? Ada kesulitan nggak nih? Gitu. Dimulai dari Mbak Feni, baru aku yang lanjutin. Versi masing-masing. Aku dulu. Oke. Thank you Mbak Itsnita, pertanyaannya betul bahwa sekarang ini apalagi di kota kita tahu Itsinta, oke. Thank you Mbak Itsinta. Memang benar sekarang ini banyak, apalagi Klangen itu salah satu juga yang buka ketika masih justru kita tuh siapnya ketika masa pandemi gitu. Jadi benar-benar kita tuh harus siap dengan segala apa ya, kayak harus pasang kuda-kuda terus gitu, harus punya nilai pembeda dibanding yang lain. Faktor pembedanya itu apa ya? Tentunya kita butuh perencanaan yang benar untuk bisa sistem kita atau apa yang kita sajikan itu beda dengan yang lain. Kalau saya akhirnya bukan milih-milih pasar ya. Akhirnya dengan kita menampilkan produk-produk yang bagus, kemudian sajian yang memang orang suka gitu, maka nanti pasar tuh akan terbentuk sendiri. Jadi kita nggak milih-milih siapa yang harus datang ke sini tuh yang ini enggak sih. Cuma dengan kita menyajikan kualitas yang bagus, kemudian orang bisa merasakan, datang, experience-nya juga, oh ya sesuai kok seperti yang diiklankan itu, dan orang nyaman ke sini, maka ya pasti orang akan nyaman dan senang gitu loh untuk datang ke kafe atau resto kita. Di tempat saya itu Dita sebenarnya bukan spesialis kopi aja, kopi dan juga resto gitu. Jadi memang food and beverage yang memang agak kompleks gitu ya. Tapi memang untuk kopi saya benar-benar, makanya saya bilang harus ada faktor pembeda. Kalau di Klangen sendiri apa? Ya saya bilang ke teman-teman, kita harus menyajikan kopi yang memang kita bahkan mengklaim specialty coffee gitu. Jadi memang misalnya kita ambil dari petani di tempat Dita sana, yaitu ketika kita roasting misalnya, ketika kita milih kopi pun oke, roaster tahu ini biji kopi yang bagus seperti apa. Ketika kita merosting, misalnya nih dalam 1 kilo itu nggak boleh lebih dari 5% yang defect misalnya itu. Sehingga yang kopi kita sajikan ya memang benar-benar specialty. Kemudian makanan pun, saya selalu bilang ke teman-teman juga, head chef juga, ya apa yang kita sajikan harus yang kita doyan, harus yang saya suka gitu loh. Menurut saya tes dulu ini enak, ini layak disajikan, ya baru layak sebagai menu gitu. Jangan kita nggak doyan kita sajiin ke orang gitu kan. Dan memang apa ya, nggak boleh cheating kalau saya bilang. Jadi apa yang kita iklankan, kita tawarkan ke orang, ketika orang datang ya harus sesuai dengan yang ekspektasi dia mau gitu. Jadi ya strateginya itu ya, jadi benar-benar bikin orang nyaman, bikin orang percaya. Dan yang dibuat oleh Kemenparekraf, CHSE itu sertifikasi menurut saya oke banget. Karena itu bikin bidang-bidang usaha seperti food and beverage ini jadi bisa lebih mudah untuk bisa masyarakat percaya gitu kalau mereka sudah lolos CHSE. Cleanliness, safety, kemudian health, dan environment sustainability. Nah itu oke banget. Jadi Klangen puji Tuhan sudah melalui sertifikasi itu, sehingga itu sangat membantu kita sih di masa pandemi itu. Sejauh ini seperti itu, Dit, beberapa strateginya. Setiap kedai kopi itu punya cara sendiri untuk mempromosikan dan menarik pasar. Nah kalau kita itu, karena sebenarnya kalau kopi itu emang yang saling mensupport itu adalah pemiliknya mensupport karyawannya, itu paling penting, saling mendukung. Nah karena yang suka kopi banget itu adalah Mas Endik, jadi dia suka buat promo-promo. Aku pengen banget, karena di sini di desa, orang di desa itu biasanya umumnya tidak terbiasa sama kopi hitam yang benar-benar murni dari roastingan biji kopi. Otomatis dia harus memperkenalkan dulu, minimal tetangga. Kalau ke kedai kopi itu di desa itu mungkin harus mengeluarkan uang yang cukup besar, walaupun mungkin cuma 10.000 gitu ya. Tapi kalau cuma nongkrong berjam-jam mereka harus keluarin uang, kayaknya mungkin akan berat bagi warga-warga desa.
Sehingga cara kita untuk memperkenalkan adalah dengan cara promosi. Jadi 3 bulan setelah kita tinggal di sini, terhitung sejak Juni 2021, kita kasih kopi gratis. Jadi bahkan nggak cuma kopi gratis, kita ngajarkan menjadi barista. Sehingga lahirlah yang muridku, setiap murid yang ada di sini wajib menjadi barista. Kita ajarkan bagaimana proses sebelum. Jadi yang ngajarkan pertama tuh Mas Endik tuh, bagaimana benar-benar cara menyeduh kopi dengan rasa. Bagus tadi Mbak Fen. Apakah akan membuka kedai kopi di seluruh Indonesia? Dari Anggi atau siapa tadi gitu loh? Jawab Mbak Fen. Oh iya kayaknya join tadi. Thank you Mbak Anggi pertanyaannya. Keinginan buka cabang di seluruh kota ada, tapi kayaknya amin. Tapi kayaknya belum dalam waktu dekat, karena kan memang nggak semudah itu juga, dan masa pandemi kayak gini pun kita harus matengin bener dulu satu Langen ini yang lagi dibangun nih baru 1 tahun ini, kayaknya memang masih harus dimatengin dulu dari segi sistem. Kemudian kalau menurut saya sih kalau udah mantep dari sistem, simpelnya kalau udah kita nggak ke dapur sendiri, kita nggak bikin kopi sendiri, semuanya udah bisa kita bentuk sistemnya bagus, ya mungkin baru kita bisa siap gitu untuk bikin cabang gitu kan. Nah sejauh ini sih saya masih sistem sudah mulai dibenerin semuanya, udah mulai tertata, keuangan segala macem, dan tiap harinya pun operasional juga udah mulai bagus. Cuma ya memang untuk membuka cabang baru itu di masa seperti ini perlu banget mateng gitu. Jadi mungkin bukan dalam waktu yang singkat. Itu kan ada salonnya juga kan selain kopi kan? Ya. Ada 3 lantai ya Mbak Fen ya? Gimana tuh yang berbeda ngaturnya gitu, flow-nya Mbak Fen? Sebenarnya dua bidang usaha aja di satu CV ya. Jadi ada Klangen Coffee dan Self Beauty. Itu memang 3 lantai, tapi 2, karena lantai 1 dan lantai 3 kan Klangen Coffee. Lantai 2-nya yang untuk Self Beauty gitu. Jadi ya memang, makanya saya bilang tadi memang untuk bisa memanage bagus, ya kita bikin tim yang bagus juga gitu. Jadi menurut saya tim yang memang kita milih tim, kita dapat tim yang solid, yang bagus itu suatu investasi loh, ya kan? Iya betul. Jadi sejauh ini sih saya bersyukur ketemu orang-orang yang cukup baik, dan mereka masih muda-muda, semangatnya masih luar biasa, dan mereka mau sharing sama saya yang masih perlu belajar banyak hal gitu. Saya sendiri karena ya sebagai pemilik ya tentunya ya kayak kita belajar kopi lah Dit, yang memang bidang baru gitu, saya mau belajar itu. Misal salon pun saya tuh belajar sampai eyelash, saya belajar Henabro, saya belajar langsung sama orang Rusia. Terus soal pemilihan produk yang bagus seperti apa saya belajar. Jadi tuh kalau ke Selaf ya bisa lihat tuh beberapa piagam saya yang persalonan. Kalau di kopi kita pernah belajar Dit, udah saya pajang, oke? Jadi memang kuncinya kita mau belajar hal baru aja gitu loh. Jadi ya memanage itu, kita bikin tim yang bagus, kita juga jangan males untuk belajar hal baru. Itu proses yang harus nggak gampang gitu loh. Sampai sejauh ini sih masih belajar terus, tapi tetap harus ada progres gitu kan ya. Itu Dit. Ini ada pertanyaan bagus nih Mbak Fen, bisa kita jawab bareng nih Kak dari It's Ta. Aduh lama. Mbak Fen, kopi-kopi di sana itu paling digemarin apa Mbak untuk masyarakat perkotaan? Kopi kekinian, gula aren. Di sini kalau untuk kopi kekinian betul, gula aren tuh masih favorit banget ya untuk kelasnya kopi susu gitu. Gula aren di kita tuh Klangen pagi, Klangen sore, Klangen malam. Bedanya Klangen pagi pakai gula aren. Nah itu masih favorit banget. Kalau untuk filter sih, filter kopi
Gayo, Kerinci itu masih favorit juga. Kemudian yang baru Songgon itu Dit. Kalau penikmat kopi hitamnya banyak nggak? Penikmat kopi hitamnya Banyak. kalau di Jawa itu kopi hitamnya penikmatnya luar biasa karena dia terbiasa Oh gitu ya. pakai kopi hitam kan. Oh gitu, justru kopi hitam ya. Kalau di Klangen banyak juga, dan kadang mereka senang ya karena kadang mereka tuh beneran yang penikmat kopi nungguin barista bikin sambil nanya-nanya gitu kan, barista jelasin gitu. Jadi ya sesuai harapan saya sih, beneran orang yang suka kopi dan pengen menikmati kopi yang berkualitas, yang memang di lidahnya enak gitu, di Klangen saya pengennya seperti itu kan. Jadi sejauh ini sih saya senang lihat progresnya, customer yang datang juga kelihatan antusias untuk tahu kopi gitu, untuk nyobain menu kita kayak gitu. Jadi kopi filter sama kopi susu sih masih favorit, masing-masing punya penggemarnya sendiri. Kalau saya sih jarang kopi itu. Cuma kita minum